Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kepada hadirin dimohon berdiri. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Abdul Rosyad bersama tim dari SMA Negeri 3 Pekalongan yang akan menjadi narasumber kita. Kepada yang kami hormati Ibu Nurdiati SPD dari SMA YMI Wonopringgo beserta Bapak Ibu Guru, Pak Novianto yang hari ini juga mohon izin karena ada kunjungan ke Jogja, tetapi anak buahnya belum hadir dalam perjalanan dari SMA Muhammadiyah 2 Pekalongan, dan Ibu Septin Rosalina dari SMA Islam Al-Bayan beserta Bapak Ibu Guru yang berbahagia, serta seluruh keluarga besar Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama dan utama, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmah dan ridhonya. Hari ini tepat tanggal 22 Juni kita bisa hadir bareng di majelis ilmu, majelis silaturahim dalam rangka pembelajaran yang insya Allah akan memberikan maslahat manfaat bagi pencerahan dunia pendidikan kita, wabil khusus di 4 sekolah swasta yang tadi kami sebutkan. Harapan kami mudah-mudahan aktivitas kita dari pagi sampai siang nanti akan menjadi bagian dari proses amal soleh kita yang akan mengiringi perjalanan kita dalam kehidupan fiddin wa dunya wal akhirah, dan akan menguatkan satu nilai-nilai yang sangat diperlukan bagi sekolah kita, sehingga hasilnya akan memberikan kontribusi besar yang mencerahkan dunia pendidikan kita khususnya di Kabupaten Pekalongan. Amin. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita hadirkan kepada teladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai uswatun hasanah, teladan yang terbaik perjalanan kita. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi seorang muslim, mukmin, muhsin dan muttaqin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama dan utama kami mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh di ruang lab seni dan budaya SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan ini. Mudah-mudahan ruang ini akan memberikan nuansa kesejukan bagi semuanya, sehingga proses-proses yang akan kita jalani dalam rangka thalabul ilmi mendapatkan suatu masukan-masukan besar bagi upaya pendidikan kita, khususnya bagi penerapan KSOP dan KTSP di tahun pelajaran 2023-2024. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Abdul Rosyad dan tim dari SMA Negeri 3 Kota Pekalongan. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terpilih.
Tunggu kembali jenengan. Mungkin untuk kaitannya dengan praktek kurikulum merdeka ya belum pernah ya. Terkait tadi untuk esensial ya. Itu kan berarti sesuatu yang dianggap penting. Untuk pertanyaannya, umpamanya ada 2 guru yang berbeda untuk CP-nya itu, capaian pembelajarannya itu, apakah nanti esensialnya harus sama atau tidak gitu loh. Namanya saya dengan Pak Mikael, namanya Medeni Mikael. Pertanyaan sama, saya hampir sama Pak Agus mungkin. Agus ya. Ini pada materi esensi Pak. Berarti kalau kita yang memilih materi esensi itu mungkin satu sekolah dengan sekolah lain mungkin akan berbeda Pak Gege. Nah, adakah trik atau cara bagaimana untuk memilih materi esensi agar memang materi itu benar-benar yang esensi sehingga antara sekolah satu dengan sekolah yang lain itu tidak berbeda jauh. Yang pertama. Esensial itu satu guru dengan guru lain misalnya beda, bagaimana ngeten kira-kira. Nah Bapak Ibu, dasarnya pokoknya Bapak Ibu itu CP ya. CP-nya bunyinya menggunakan konsep asam basa dalam keseharian. Dah gitu. Nah, bisa jadi satu guru dengan guru ya. Tapi seandainya ingin disamakan juga boleh ya. Yuk kita ngobrol dulu Pak, ini kita ngajar kelas, sama-sama ngajar kelas 11. Mapel ini yang kita ajarkan apa ini yang esensial. Jadi yang pertama tadi berarti yang terpenting menjawab pertanyaan ini. Kalau ini sudah terjawab itu pasti esensial. Untuk ekstrakurikuler ini juga saya yakin bisa. Nah yang kelima ini yang menjadi masalah. Jumlah kehadiran minimal di tempat kami ditentukan 90% dari jumlah tatap muka atau kegiatan pembelajaran pada 1 semester. Apabila cukup beragam anaknya Pak Roza, termasuk pembelajaran diferensiasi itu ya baik benar atau tidak, pokoknya kita itu melihat kompetensi anak yang berbeda-beda, kita harus melayani. Bahkan ada satu anak karena semangatnya bulu tangkis dan akhirnya dia tidak ikut belajar di sini, dia ikut di Solo, ya kami layani Pak dengan daring dia. Tidak hanya sekedar integritas mengenai pengelolaan keuangan tidak, tapi seluruh pelayanan sekolah itu sekarang dipertanyakan integritasnya. Nah, kaitannya apa dengan yang ditanyakan Pak Masrul? Kalau tadi Pak Masrul mengatakan bahwa apa ada yang salah Pak? Sepanjang regulasinya tidak ada yang kita tentang dan nyatanya memang faktanya tidak ada yang menentang Pak, maka itu benar. Hanya kita kembali integritas kita dalam melakukan pelayanan itu bisa menafsirkan pelayanan yang kita berikan itu atau hanya sekedar pokoknya tapi tanpa ada jaminan integritas yang kita berikan kepada yang berkepentingan terhadap lulusan kita gitu. Jadi itu Pak ya, jadi saya jawab dulu bahwa tidak ada yang salah, ternyata di tempat kami pun begitu Pak. Semula kami mengira bahwa kelas 12 kemarin itu kan KTSP.
belum kurmer ya, belum kurikulum merdeka. Namun ternyata di dalam kita membuat asesmen khususnya di penetapan kelulusan, kita mengacu pada aturan yang baru belum merdeka. Nah, faktanya di tempat kami setahun tidak ikut, Pak. Ternyata mengikuti pembelajaran itu tidak harus dia hadir ke sekolah. Mengikuti pembelajaran ini sesuai dengan apa yang menjadi ijtihad jenengan. Yang penting pokoknya integritasnya jenengan tidak kemudian dianggap pokoknya begitu ya, walaupun mungkin faktanya ada gitunya juga Pak ya. Tapi sekali lagi kita semakin waktu berjalan harus meningkatkan integritas kita begitu Pak. Dan karena ini sementara kita masih sok, pokoknya begitu Pak ya. Jadi tempat kami melayani juga kayak gitu karena emang ini bukan salahnya anak. Salah di tempat kami kebetulan beda dengan panjenengan kecelakaan. Tempat kami karena dampak dari bully berat ketika di SMP-nya dan ketika kita daring tidak ngerti, begitu tatap muka baru tahu kalau anak ini ternyata mengalami sulit untuk bisa masuk ke kelas karena ke rumah anak-anak. Secara fisik sehat, tapi dia tidak bisa ikuti bareng-bareng dengan anak-anak. Kemudian akhirnya kita kembali kepada konsep terdiferensiasi baik dalam asesmen maupun belajarnya jadi delivery materinya pokoknya di ini orang tuanya ngambil, kita komunikasi dengan orang tuanya, kita komunikasi dengan LP-PAR karena ini sudah melibatkan LP-PAR, sudah melibatkan psikolog dan bahkan psikiater karena memang berat sekali. Namun harus kita layani cara pembelajarannya dan sekaligus juga cara asesmennya. Kalau yang lain mungkin datang ke sekolah diberi soal, mungkin ini asesmennya berbeda. Tadi yang disampaikan Bu, tapi kan tidak harus dites, mengerjakan sesuatu juga. Dan memang di konsep sekarang tidak ada ujian sekolah. Ya, kita kenal adanya asesmen akhir jenjang. Itu pun tentunya tidak harus tes gitu. Jadi Pak Masrun, saya kira apa yang jenengan lakukan itu sudah benar pada hari yang benar begitu. Malah saya apresiasi gitu. Kalau panjenengan ini yang mengapresiasi saya justru diapresiasi oleh LP-PAR dan Sabdin bahwa yang saya lakukan itu betul. Jadi kita sama-sama benar Pak. Gitu. Begitu Bapak Ibu. Sekali lagi ya, yang dipertanyakan adalah apa tadi? Integritas kita. Bisa paham ya? Nah, itu yang sesuai dengan pemahaman panjenengan bagaimana kita memberikan layanan asesmen maupun pembelajaran. Kita memang dibebani oleh sebuah tanggung jawab integritas itu. Ya gitu. Saya kira itu Pak jawaban saya sementara ini. Monggo Bapak, mungkin masih ada lagi yang mau itu nambahan sedikit. Itu yang sudah ada Pak, ini kalimatnya yang jika tidak hadir karena kondisi keluarga atau karena kesehatan peserta didik, maka tetap dapat dipertimbangkan untuk naik kelas dengan catatan khusus. Berarti nih sama ini. Monggo ada lagi, kalau mungkin tidak nanti bisa dilanjut untuk yang monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung bertanya sama Bu Tati. Ini tentang mapel pilihan Bu Tati. Untuk mapel pilihan yang saya tanyakan, apakah mapel pilihan yang nanti kita buat itu berlaku sampai nanti kelas 12? Masalahnya kalau di SMA Islam ini kelas 10 dan kelas 11 kan masih kurikulum merdeka, terus kelas 12-nya kurikulum K13. Nah ini terkait biasanya kan kalau waka kurikulum itu kita lihat guru sertifikasi. Nah ini kalau dilihat dari guru sertifikasi untuk SMA kita, kalau nanti di K13-nya itu masuk, itu untuk guru sertifikasi itu lebih dari 24 jam. Tapi kalau misalnya nanti di
kalau mapel pilihannya itu berlangsung sampai di kelas 12, itu berarti untuk guru sertifikasi secara otomatis nanti berkurang jamnya. Kalau nanti mapelnya itu masih tetap dari kelas 11 ke kelas 12. Lah, apakah untuk mapel pilihan itu nanti bisa berubah di kelas 12-nya? Mungkin itu yang saya tanyakan. Ini kaitannya dengan guru-guru sertifikasi di SMA Islam, karena kita rombelnya sedikit, Bu. Jadi kita juga harus memperhitungkan itu juga untuk pemilihan mapel yang nanti akan kita lakukan di kelas 12. Mungkin itu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Ibu. Menurut saya untuk yang siswa sudah milih pilihan mapel yang di kelas 11 ini, sebaiknya memang dilanjutkan sampai dengan kelas 12. Jadi masih sama. Karena apa? Karena itu pasti akan ada hubungannya. Kalau nanti kelas 12 itu kan nanti pasti ada, kalau yang SNBP itu kan mapel-mapelnya kan akan dimasukkan, Bu. Jadi memang sebaiknya tidak berubah, tetapi ada aturan yang memperbolehkan anak untuk pindah atau berganti mapel pilihan setelah melaksanakan 1 semester, bahkan boleh. Anaknya boleh maksudnya. Tetapi tetap harus kita berikan pengertian bagaimana dengan hubungannya nanti dengan Dapodik, hubungannya nanti dengan di perguruan tingginya, itu. Artinya kalau memang sudah kita berikan pengertian pada siswanya, kemudian resiko apapun yang akan terjadi, orang tuanya anaknya siap, ya kita harus layani. Tetapi non sawu sekali lagi kan kita akan melihat ke tempat masing-masing, karena kalau misalkan ini satu kelas itu kan isinya 36, kita sudah tentukan paketnya. Seperti tempat saya misalkan paket A itu di kelas 11, 1, 2, 3. Berarti nanti kan kelas 12-nya saya pikir masih sama, 12, 1, 2, 3 sama. Nah kalau nanti misalkan ada anak yang merasa tidak cocok, itu saya di mapel pilihan saya mau ganti. Bahkan memang ada, Bu, yang pengen ganti ke pilihan yang lain karena sudah merasa tidak cocok, mungkin seperti itu Bu, mungkin karena hubungannya dengan temannya, kadang tidak mikir besok perguruan tingginya, mikirnya lingkungan sekitarnya, teman-temannya seperti itu, tidak merasa tidak cocok, mau pindah. Nah seperti itu harus kami berikan pengertian, terutama guru BK yang harus banyak berperan, karena di situ anak kadang tidak paham. Nah kalau mau pindah itu tempatnya ada enggak? Nah kami juga seperti itu. Satu kelas sudah 36, kalau mau pindah kan harus ada tukar, gitu. Kalau kelasnya cukup masih bisa, nggak masalah. Tapi kalau sama-sama sudah 36, misalkan tempat saya itu mau pindah, nah sing jualannya honora. Kalau enggak ada ya nggak bisa, mohon maaf, kan ada formasinya juga. Kemudian kalau berhubungan dengan gurunya, mapel sertifikasi dan sebagainya, memang ya sebaiknya sejak awal itu sudah kita pikirkan bagaimana dengan kedepannya. Tapi kalau memang terpaksa sudah kadung, sebetulnya kan masalah sertifikasi itu ada solusinya. Yang pertama kan dari tambahan tugas-tugas tambahan, sekarang itu jadi wakil kepala sekolah sudah bukan prestise, sudah bukan wah ki mesti wong apik sing dadekke wakil kepala sekolah. Ternyata karena memenuhi kebutuhan jam, Bu. Jadi karena kami kurang jam, ya wes lah. Ya termasuk saya, mengapa saya jadi wakil kurikulum, karena dulu kurang jam. Ya sudah, jadikan aja. Nah, jadi tinggal sambil belajar aja. Masih ada setiap proyek itu kan diakui 2 jam, Bu. Koordinator proyek P5 itu kan satu rombel diakui 2 jam. Ini sudah terbukti. Jadi tempat saya ada guru yang hanya mengajar 18 jam. Saya beri koordinator proyek P5 untuk 3 kelas sekaligus. 3 rombel itu sudah diakui. Jadi 6 jam tambah 18 sudah 24 jam. Dan alhamdulillah sertifikasinya tidak masalah. Jadi itu yang bisa kami jawab. Mungkin Pak Rusek mau nambah? Saya kira cukup jelas yang disampaikan Bu Tati. Saya hanya sekedar menguatkan saja. Prinsipnya, bagaimana Pak Ibu? Prinsipnya untuk pindah, untuk ganti pilihan mapel khusus itu prinsipnya gimana jenengan pahami? Boleh apa enggak? Boleh. Prinsipnya boleh. Itu pun kami lakukan karena kami juga ada kasus, bukan kasus karena anak pindah.
anak pindah itu, tapi justru kita punya anak pindahan dari luar. Dari luar kebetulan sekolah penggerak. Orang tuanya pindah ke Pekalongan yang ada kelas 12. Kurikulum Merdeka hanya SMA 3 dan SMA 2. Mau saya tolak, saya daripada apa namanya? Boleh ngomongan Ibu ya. Ini mau saya lempar ke SMA 2, nggak mau ya. Nggak mau begitu. Nggak mau. Tapi kan itu kan berarti kan kurang sportif ya Bu ya. Nah, akhirnya kami konsultasi itu tidak apa-apa. Yang penting pokoknya yang tadi disampaikan oleh Bu Tati bahwa semuanya memahami bahwa ada risiko tertentu. Nah, pindah mapel khusus itu ada risiko tertentu, yaitu di saat tahapan mengikuti masuk perguruan tinggi jalur SNBP memang bermasalah, dan nyatanya anak serta orang tua nggak masalah, ya oke aja. Jadi begitu Bu prinsipnya. Kemudian sedikit barangkali saja Bapak Ibu, nah itu juga salah satu pertimbangan yang harus dipertimbangkan itu, karena itu kan kita menerima, kita menuruti kemauan anak, itu juga ada unsur kita menolong anak supaya tidak seperti pegadaian. Kita harus seperti pegadaian. Jadi harusnya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi kalau seperti itu kan menyelesaikan masalah ada masalah berikutnya kan begitu. Betul gitu. Nah ini sedikit juga barangkali di antara panjenengan semua ada yang sama dengan kami SMA 3 yang saat ini kita berani tidak menaikkan ya itu ya, sedangkan kelas 12 kita justru meluluskan Ibu ya. Bedanya apa? Tadi anak setahun tidak ikut atau tidak masuk malah diluluskan, ini anak masuk kok nggak diluluskan begitu. Itu adalah tadi ada satu konsideran di situ mengenai karakter ini di forum pleno kita menguji argumen terkait dengan bagaimana menilai karakter seseorang. Anak yang tidak normatif kan biasanya kita ada pertimbangan untuk memberikan penilaian lah misalnya. Nah, kemudian sampai pada tahapan kita bahas masalah karakter, ternyata memang dapat dipertanggungjawabkan bahwa anak ini ya ininya begini. Ketika kita menentukan naik dan tidak naik bukan karena kita memberikan hukuman, tapi justru kita memberikan kebaikan kepada anak. Tuh, jadi intinya itu. Ini anak ini dipertimbangkan, dia akan baik enggak kalau tidak dinaikkan, dia akan baik enggak kalau kemudian dinaikkan. Nah, pertimbangan seluruh yang hasil dalam periode itu kemudian kita menilai dan akhirnya kita terpaksa harus menidak naikkan demi kebaikan anak ini. Tapi tentu ada proses-proses yang kita pertanggungjawabkan, karena bagaimanapun juga nanti yang namanya kepala sekolah tidak bisa tiarap. Ya, harus ada pengacara lah. Pengacara saya, advokasi saya ada di ruang guru. Jadi saya nggak perlu mengundang pengacara khusus. Ya, LSM siapapun yang mau datang saya siap. Saya tidak perlu ada pengacara. Saya cukup dengan pengacara yang ada di belakang saya. Itu. Jadi saya lagi, Bapak Ibu, ya kalau misalnya di dalam menentukan kenaikan atau kelulusan itu memang harus objektif, tidak boleh subjektif karena kita suka nggak suka pada anak itu. Ketika nanti ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan dalam pengadilan tertentu, maka kita harus menyiapkan segalanya. Itu saya kira Bapak Ibu. Jadi boleh tidak naikkan saya, karena di kelas 10 ini saya sangat urgent terkait dengan apa? Dengan PPDB, karena saya harus melaporkan kalau kelas 11 tidak ada masalah, tapi kalau kelas 10 tidak naik itu jadi persoalan sampai ke provinsi dalam hal mengatur PPDB, dan saya sekolah berani tidak menaikkan apapun resikonya, saya siap. Oke, begitu Bapak Ibu, dilanjut. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak langsung dilanjut dengan rapot oleh tim dari SMA Negeri 3 juga. Kalau ada pertanyaan juga nanti bisa disambung. Monggo langsung awal. Masih perlu bimbingan, maka
guru yang bersangkutan mestinya memberikan nilainya berapa, lalu memberikan catatan kepada guru berikutnya kalau mengajar di kelas berikutnya itu bukan dia gitu. Nah, catatannya di mana gitu? Kan ada ketentuan semacam itu kan? Ada ketentuan macam itu. Nah, sebenarnya catatan itu ada di rapor Bapak Ibu, di rapor. Maka ketika kita import Bu ya. Tapi kan nggak punya datanya nih. Kan pernah kan mengimport kan ya. Lalu kan TP nomor 1 misalnya batas nilai bawahnya berapa, gitu kan diisi. Lalu batas tertingginya misalnya 100. Lalu TP yang kedua batas bawahnya berapa? Masih ingat nggak Bapak Ibu ketika mengimport itu kan? Masih ingat. Nah itu batas bawah itu untuk apa? Ya itu untuk meninggalkan catatan. Bukan KKM kan? Bukan KKM. Jadi setiap TP bisa bisa berbeda. Misalnya TP tertentu di mapel saya informatika itu memang sulit. Algoritma dan pemrograman memang rumit gitu ya. Maka ya standarnya saya rendahkan. Misalnya 65 gitu ya. Sehingga ada meninggalkan catatan di deskripsi itu kan, bahwa anak itu kalau nilainya 50 perlu apa tuh? Perlu bimbingan atau apa tuh di deskripsinya itu. Itu kan catatan guru yang tersebut untuk guru berikutnya di rapot itu. Catatan pencapaian tujuan pembelajaran di mapel itu oleh guru yang sebelumnya. Itu untuk meninggalkan catatan. Jadi bukan untuk menentukan KKM. Karena masih ada mindset apa bahwa KKM-nya pasti 70. Diisinya pasti 70. Sehingga kalau TP-nya sulit gitu ya, 68 aja dia tetap dianggap belum berhasil kan akhirnya. Kan kasihan anak-anak. Memang nggak ngaruh gitu, tapi apresiasi ke anak kan jadi rasanya nggak nyaman. Anaknya udah maksimal, dapatnya 68, tapi ya dianggap perlu bimbingan gitu misalnya kan, nggak manis kelihatannya. Jadi KKTP maksudnya untuk meninggalkan catatan di rapor itu Bapak Ibu. Ini juga sudah dilakoni Bu. Jadi sekolah-sekolah swasta tadi saya ngobrol sama siapa ya di depan itu di Semuhi ya, khususnya karena saya ngobrol dengan Semuhi tadi bahwa rapat pleno pun sudah menggunakan cara yang berbeda Pak ya dengan K13 kemarin. Ya menggunakan karakter yang dibahas di situ gitu. Tadi kan bicara sama saya seperti itu dan itu sudah keren. Karena memang saya rasa perubahan kurikulum akan lebih cepat, akan lebih mudah diimplementasikan biasanya tapi ya oleh sekolah-sekolah swasta. Bukan apa-apa karena sekolah swasta dalam penggunaan anggarannya tidak terlalu ketat gitu ya Bu ya. Ya, tidak terlalu ketat. Memang ada sekolah swasta yang di sisi lain sulit masalah dana. Tapi dalam mengimplementasikan dana juga tidak terlalu ruwet banget gitu loh. Sehingga bisa bermanuver macam-macam gitu, sehingga lebih cepat untuk mempraktekkan apa yang ada di dalam kurikulum baru.